never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly. Selamat sore. Jadi saya lagi ada di Gria Racing Apparel. Saya di sini lagi bersama Mas ownernya. Mas owner, silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Mansur, umur 23 tahun, kelahiran di Kebumen. Oke Mas, jadi latar belakang Mas diriin ini tuh bagaimana? Ya, latar berdirinya toko ini nggak langsung kayak gini, Mbak. Ya, dulunya saya ikut kakak saya di bengkel, bantu-bantu. Kan kakak saya punya usaha bengkel di bidang otomotif. Ya, menekuni dunia balap, suka bikin motor-motor balap. Ya, kalau ada event gimana ya saya selalu ikut kakak saya bantu. Kalau dipikir-pikir kalau ikut balapan terus kan nggak ada capeknya. Udah sekarang ya udah kepikiran kalau mau buka usaha. Berarti Mas diriin usaha ini tuh karena termotivasi dari kakaknya ya? Ya benar, Mbak. Kalau kan bengkelnya udah terkenal, udah punya nama, jadi kalau buka usaha ya udah mudah lah, udah banyak terkenal sama orang. Oke, terus aku sedikit kepo ya Mas ya. Terus nama Gria Racing Apparel itu terinspirasi dari mana? Oh ya, kalau nama ini kan dari bengkelnya. Kalau bengkelnya kan dinamain Gria Racing Kebumen. Kalau ini kan di bidang pakaian lah, aparel, jadi tak namain Gria Racing Apparel. Oke, terus bagaimana proses produksinya Mas? Apakah punya brand sendiri atau masih ikut brand orang lain? Ya, kalau untuk brand sendiri udah punya juga, tapi sama ikut masih ikut brandnya orang lain. Brandnya sendiri itu namanya apa Mas? Gria Racing Apparel juga. Jadi cuman yang bedain apa? Maksudnya gimana? Dari yang kan ini katanya namanya kan Gria Racing Apparel. Kan Mas ikut di brand yang lain juga. Terus bedanya sama brand sendiri itu apa? Bedanya banyak. Namanya juga beda-beda. Banyak sih yang terjual di sini, banyak dari brand lain, banyak dari orang-orang lain lah, banyak. Tadi kan bilang kayak ini juga dari supplier kan, Mas ikut brand orang. Iya. Terus brand-brand orang itu yang ori itu asalnya dari mana Mas? Iya, kalau di sini kan brandnya banyak. Kalau untuk racing hell yang original itu dari Purwodadi. Kalau yang racing start itu yang original dari Pekalongan. Kalau untuk racer disc itu dari Solo. Terus Mas itu dikirim ke sini atau Mas nanti pilih-pilih sendiri ke sana atau gimana? Kan kalau ada artikel terbaru pasti udah dikabarin. Kalau itu pasti dikirim ke sini. Berarti prosesnya kirim ya, nggak harus ke sana ya? Oh iya benar. Jadi lebih praktis. Oke Mas, berarti brand yang Gria Racing Apparel ini di sini itu ori semua ya? Iya, kalau di sini jualnya brand-brand original semua. Oke. Terus apakah di luar sana itu masih banyak yang kayak bikin yang KW-nya gitu? Banyak, sekarang malah banyak banget meniru produk yang original, tapi kualitasnya sangat jauh. Kayak bisa disebutin nggak Mas kayak contoh yang bedain KW sama palsunya? Bisa, kalau
Kalau soal bahan sablon itu sangat jauh kualitasnya. Di sini punya karyawan nggak? Kalau di sini belum, Mbak. Masih saya sendiri yang jaga. Alasannya kenapa Mas? Padahal Ya. kan lebih enak punya karyawan. Ya untuk mengisi waktu luang saya, kalau ada karyawan ntar ya saya jadi nganggur, Mbak. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Terus proses pemasaran Mas sendiri di bisnis ini tuh gimana? Pakai apa aja? Kalau di sini banyak sih lewat Instagram juga, lewat Facebook, Shopee, Aku boleh tahu nama Instagramnya? boleh. Instagramnya Gria Racing Apparel, kalau Shopee sama juga, Facebook sama. Terus kalau lewat Shopee kan aku biasanya juga suka transaksi lewat Shopee kan. Jadi itu prosesnya itu gimana? Ada pemotongan biaya kah dari Shopee? Ada, kalau udah ikut seller pasti ada potongannya. Terus itu biasanya kan ada cashback gitu. Kan biasanya gratis ongkir. Ya. Dan yang nanggung ongkirnya itu Mas atau pihak Shopee-nya? Kalau gratis ongkir kan pihak Shopee-nya udah ada ngadain gratis ongkirnya kayak gitu. Tinggal tokonya ikutin aja. Berarti nggak ada potongan kalau soal ongkir-ongkirnya Mas ya? Tetap pihak Shopee-nya, berarti Mas nggak dirugiin? Enggak, kecuali kalau ongkirnya jauh pasti yang beli nanggung ongkirnya, tapi nggak sepenuhnya. Buat diri usaha ini pasti butuh nggak sedikit modal kan Mas? Kalau boleh tahu modal awalnya itu berapa? Kalau pertama buka dulu masih apa adanya, belum seberapa modalnya. Oke, kalau boleh disebutin berapa modal awalnya Mas? Dulu pertama buka kisaran 15 jutaan lah paling. Nggak sedikit ya. Ya lumayan sih. Terus kalau semakin kesini kan pasti brandnya semakin banyak, terus juga semakin itu kayak laris gitu. Terus modal semakin kesini tuh modalnya berapa Mas? Atau bertambah? Kalau saat ini udah lumayan sih, udah mencapai sekitar 35-an juta. Dan aku mau tanya lagi Mas. Jadi omset per bulan atau per minggunya ini berapa Mas? Kalau untuk per minggu hanya belum tahu loh. Kalau per bulan ya sekitaran mencapai 20-an. Wow. Itu lewat semua kayak bukan cuma di toko tapi lewat online juga. Iya. Ya, ini juga termasuk besar ya? Ya dilihat ya barangnya sedikit, tapi ya kalau untuk fenomenal kan ya udah lumayan. Oh ya Mas, pasti di dalam usaha pasti banyak hambatan-hambatannya ya. Terus hambatan-hambatan yang Mas alami buat bangun usaha ini itu apa? Atau sampai sekarang? Ya banyak sih kalau hambatan-hambatan itu. Dalam bidang apa dulu hambatannya? Ya boleh lewat misal kayak lewat online. Online kan biasanya banyak penipuan sekarang nih. Jadi Mas pernah ngalamin nggak? Entah itu di Instagram atau Facebook, entah Shopee juga? Pernah dulu Pak order via online, ada ngasih bukti transferannya palsu, editan. Tapi Mas nggak ketipu kan? Tahu Enggak kan? kan, kalau ada transferan masuk pasti Zen Banking ada laporannya. Terus kalau di toko sendiri itu setiap harinya pasti laku nggak Mas? Alhamdulillah kalau di toko walaupun keluar berapa 1, 2, 3, alhamdulillah keluar sih barangnya. Terus kan pasti lewat online juga pada nggak cuma dikirim tapi pada minta kadang COD gitu kan Mas? Ya. Terus gimana? Menerima COD kah? Kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu sebelum buka toko melayani COD kemanapun tak antar. Kalau sekarang kan sudah jaga toko jadi nggak bisa keluar COD-an. Berarti nggak menerima COD tapi langsung datang aja ke toko ya? Kalau mau order langsung ke toko aja. Berdirinya usaha ini pasti Mas punya support sendiri kan yang nyemangatin Mas, yang dari nol support Mas. Itu siapa sih Mas kira-kira? Nah, kalau untuk itu pastinya diri sendiri kita, Mbak.
pasti kalau ada niat semuanya pasti akan tercapai. Yang kedua, keluarga sama orang tua, itu yang paling penting. Jadi pertanyaan dari aku ini udah selesai Mas semuanya nih. Terus aku pengen Mas itu buatin kayak kalimat kata-kata motivasi itu buat nyemangatin kami nih yang mau terjun ke bidang bisnis. Ya, yang penting kita semangat aja. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau asal kita niat berusaha, semuanya pasti akan tercapai. Ya Mas? Ya, kalau apa, semua usaha pasti ada gagalnya. Yang penting kita semangat terus. Oke, sampai sukses. Jadi makasih ya Mas sebelumnya dan sesudahnya. Oke Mas, aku di sini tuh udah dapat ilmu banyak banget. Terus aku juga udah termotivasi banget sama usaha Mas yang udah Mas banget tuh dari nol sampai sekarang. Semoga sampai ke depannya juga lebih besar lagi ya. Amin. Terus pokoknya sekian deh video ini, makasih banget ya Mas.